Halo Van, di mana sekarang? Halo Kak, masih di rumah nih. Kita jadi ketemuan kan? Mau ketemuan di mana dulu nih? Loh ya jadi dong, langsung di gereja aja kali ya. Tapi kita telepon Kak Lina dulu. Iya, telepon dulu Ki. Kak Lina. Halo Kak Lina. Halo. Kak Lina udah siap belum untuk ke gereja? Ya udah dong, kan hari ini kita melayani adik-adik. Wah, untung aja inget. Kirain lupa Kak. Hehe. Ya udah Kak, bentar lagi kita berangkat yuk. Udah mau mulai nih. Oke deh, see you di gereja ya. See you. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat aja kan? Semoga adik-adik yang ada di rumah semangat ya untuk mengikuti ibadah hari ini. Biar makin semangat, kita nyanyinya bareng-bareng ya. Ikutin gerakan kita ya. Bangkit berdiri yuk semuanya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Teman-teman, hari ini Kinan mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan Yesus sudah memberi nafas kehidupan yang baru buat anak-anak. Tuhan Yesus, pagi ini anak-anakmu akan memulai ibadah online. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih. Haleluya.
Amin. Gimana nih kabar kakak-kakak? 1 minggu ini sehat kan? Wah, puji Tuhan Kak, sehat semua. Puji Tuhan. Tapi aku ada satu cerita nih Kak. Ada apa Van? Ada apa? Cerita dong. Kepo nggak? Kepo nggak? Ya, Kepo nggak ya? kepo. Ya udah deh aku ceritain. Oke. Jadi sebelum libur nih aku kan terima rapor tuh Kak. Terus otomatis kita tahu peringkat kita dong. Nah terus ada nih satu temanku, sebut aja namanya Mawar. Nah dia itu ngechat aku nih Kak, tanya nilai. Terus tiba-tiba dia ngomongin satu temanku yang masuk 3 besar. Oh gitu ternyata. Terus. Nah dia tuh curiga kalau temanku ini nyontek tiap ujian. Soalnya waktu offline dulu dia tuh anaknya males banget, remedi terus. Terus akhirnya dia kayak negatif thinking gitu, ngehasut kita semua buat gak temenan lagi sama si itu karena dia katanya gak jujur gitu-gitu deh Kak. Waduh, terus gimana tuh Van? Terus akhirnya aku cerita nih ke sahabatku. Oh gitu. Terus katanya sahabatku, ternyata si Mawar ini juga cerita ke teman-teman yang lain. Jadi si Mawar ngehasut semua anak kelas untuk gak suka sama si anak 3 besar ini loh. Oh gitu. Terus gimana? Ya udah sih gitu aja, kan jahat banget gitu ya Kak. Temennya kan gak salah apa-apa, tapi gak boleh ditemenin, apalagi ngajak teman-teman yang lain. Oh kayak gitu ya. Wih, berarti si Mawar ini iri hati ya, sampai-sampai dia itu cari cara gimana caranya biar temen-temennya ini nggak mau nemenin si Mawar itu. Bener banget itu Kak, tapi yang ditemenin bukan si Mawar, si temen yang 3 besar tadi itu. Iya. Gimana sih? Adik-adik yang ada di rumah gak boleh seperti itu tadi ya. Gak boleh iri hati dan menuduh sembarangan ya. Karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Bener tuh Kak. Bisa aja si temanku ini udah berubah kan ya, dia jadi lebih rajin, terus bisa ngerjain soal-soal. Gak boleh ikut-ikut perbuatannya si Mawar yang ngehasut semua temennya untuk gak nyukain satu sama lain. Mungkin si Mawar juga perlu denger lagu TikTok. Ayo, ada yang Apa pernah ini, denger Kak? gak? Lagu TikTok apa? Apa yang mana nih yang mana? Ih, masa Jangan nggak ada yang... iri ya. Iya, bener banget. Pas banget. Iya. Gimana sih? Gimana itu Kak? Yuk kita nyanyikan bersama yuk. Boleh? Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki, 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 jangan iri, itu penyakit hati. Bisa aja Kak Winda sama Tapi lucu Kak loh. Fania ya kan. Tapi kita heboh juga ya ternyata Iya, ya. bener banget. Tunggu. Kita sebenarnya punya lagu sekolah minggu juga yang judulnya sama dengan TikTok tadi. Apa Judulnya tuh, Jangan Iri Hati. Wah, boleh tuh Kak. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah nggak boleh iri hati ya. Apalagi sirik, itu sangat berbahaya. Yuk kita nyanyi bersama, Jangan Iri Hati. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih.
Ingat ya adik-adik, seperti dalam pujian tadi, kita gak boleh iri hati, bahkan dengki, sekalipun kepada siapapun. Karena perbuatan itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti tokoh cerita kita pada hari ini Kak Fania dan Kak Winda. Tokoh kita ini adalah orang yang berani memberitakan Injil pada semua orang. Walaupun dia sangat dibenci oleh banyak orang, tapi dia tidak pernah ragu untuk tetap memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Wah, kayaknya bakalan seru banget nih ceritanya. Tentu dong Kak Fania. Gimana biar adik-adik gak tambah penasaran? Langsung aja kita dengerin firman Tuhan dengan tokoh yang asik ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, yuk kita pujikan bersama pujian Haleluya to our God. Kita nyanyikan dengan penuh hati yang menyembah Tuhan. Dan bukalah hati adik-adik untuk bisa mendengarkan panggilannya. Ayo. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, dibuka Alkitabnya, kita siapkan bersama, kita pujikan Haleluya to our God. Yesus, Kau yang termanis, dengan tanganmu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah.
Selamat pagi Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa paham apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, sudah siap? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya, disiapkan ya juga Alkitabnya. Nah sekarang kita mau membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Yang belum dibuka segera dibuka ya. Yang nggak bisa membuka minta tolong sama mama dan papa. Yuk kita baca bersama. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan kita hari ini adalah Berani Mati Demi Cintanya pada Yesus. Sebelumnya Kak Lina mau tanya nih, kira-kira siapa ya tokoh kita hari ini? Ada yang bisa jawab enggak? Dari judul tadi dan Alkitab yang sudah kita baca. Ya, betul, Stefanus. Kira-kira adik-adik sudah tahu siapa sih Stefanus itu? Tahu enggak? Kalau adik-adik belum tahu, kita panggilkan Kak Winda yuk. Biar Kak Winda yang akan menceritakan siapa tokoh kita hari ini. Kita panggil bersama ya, Kak Winda. Kak Winda. Halo adik-adik. Halo Kak Lina. Halo Kak Winda. Iya. Sudah ditunggu nih sama adik-adik. Adik-adik sudah penasaran Kak Winda. Siapa ya tokoh Stefanus? Tapi sebelumnya Kak Winda, kita ini ada di mana ya? Kok lain daripada minggu-minggu berikut sebelumnya? Kira-kira kita ada di mana nih Kak Winda? Mana ya Kak? Mana ya? Ada banyak pohon-pohon, ya kan? Di mana adik-adik? Kita kayaknya ada di sebuah hutan ya Kak ya? Takut Kan, tapi aku nggak tahu nih Kak. Daerah mana ya ini ya Kak ya? Daerah mana ya? Tadi kan kita udah naik mobil nih, ya kan? Kalau nggak salah lihat Kak Lina tadi membaca ini adalah satu daerah di Jember yang namanya Slawu. Oh, Slawu. Ada yang tahu? Nah, nanti yang belum tahu ajak mama sama papa untuk datang ke sini ya. Betul nggak Kak Winda? Bener banget. Nah, biar nggak lama-lama adik-adik, kita dengerin yuk Kak Winda bercerita tentang tokoh kita hari ini yaitu
Stefanus. Nah, Kak Winda mau tanya dulu nih, kira-kira di sini ada nggak yang tahu Stefanus itu siapa? Alina tahu nggak Stefanus itu siapa? Bukan Stefanus kakak kita yang ada di multimedia loh ya, tapi Stefanus dalam Alkitab. Nah, Stefanus di dalam Alkitab ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang mana ia terpilih untuk membantu para rasul dalam memperhatikan perempuan miskin. Dia itu adalah salah satu dari 7 orang murid yang terpilih. Wah, hebat ya Kak Iya, Winda. selain itu Stefanus itu juga salah satu murid yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Lina, walaupun Stefanus ini cukup penuh dengan Roh Kudus, juga terpilih jadi salah satu murid Tuhan Yesus yang memperhatikan perempuan miskin, tetapi ternyata Stefanus ini juga sering kali mendapatkan penolakan, sering kali mendapatkan kebencian, bahkan banyak yang tidak suka dengan Stefanus. Kasihan ya Kak. Karena Stefanus ini dirasa orang yang baik, dan beberapa orang benci dengan Stefanus. Nah, terus ceritanya nih Kak Lina, orang-orang yang gak suka sama Stefanus ini akhirnya memfitnah Stefanus dengan bilang kalau Stefanus ini menjelek-jelekan Allah Musa, menjelek-jelekan bait suci, sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus ini mengatakan bahwa Stefanus ini telah memberitakan kabar yang buruk. Begitu Kak Lina. Oh begitu. Terus Kak Winda, kira-kira orang-orang tadi berhasil nggak mencelakai si Stefanus? Sangat berhasil. Mereka berhasil sekali membuat Stefanus ini ditangkap. Bahkan ia harus menghadap mahkamah agama untuk mempertanggungjawabkan apa yang tidak ia perbuatnya. Kasihan ya adik-adik, Iya. kasihan. Terus gimana Kak lanjutannya? Karena Stefanus tidak mempunyai bukti dan orang-orang yang benci ini mempunyai bukti, akhirnya Stefanus ditangkap. Tapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang giliran Kak Winda nih mau nanya. Kira-kira Stefanus takut nggak ketika ia dikeroyok banyak orang? Kira-kira Kak Lina, Stefanus takut nggak? Tentu nggak takut lah Kak, karena Stefanus kan sudah dipilih sama Tuhan. Dia berani untuk memberitakan firman Tuhan. Betul nggak Kak Winda? Benar banget. Stefanus tahu betul bahwa Tuhan itu senantiasa menjaganya, Tuhan itu senantiasa memeliharanya. Walaupun dia difitnah banyak orang, dia dibenci banyak orang, tapi Stefanus yakin bahwa yang diberitakan itu adalah kabar kebenaran. Karena Stefanus memberitakan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Jadi Stefanus gak takut. Nah, sekarang giliran adik-adik dan Kak Lina dan Kak Winda yang menjawab tantangan Tuhan. Kira-kira nih, kita berani nggak untuk bersaksi tentang Tuhan? Tapi aku tanya dulu Kak Winda, dengan cara apa dong kita bersaksinya? Banyak sekali dong cara-cara supaya kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Contoh nih, kakak mau nanya, kalau misalnya adik kita nangis atau kakak kita minta permainan kita, kira-kira yang kita lakukan apa? Yang jelas aku berlari Kak Winda. Terus aku kasihkan tuh mainannya sama adikku. Betul nggak Kak Winda? Benar banget. Itu contoh sederhana dari hal bersaksi. Karena bersaksi itu bisa juga melalui kita cinta sama mama, kita cinta sama papa, cinta sama kakak, cinta sama adik. Itu juga tentang bersaksi. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Lina juga, kita jangan ragu untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena bersaksi tentang Tuhan itu melalui hal sederhana kita juga bisa lakukan, yaitu lewat keluarga kita. Siap, laksanakan Kak Winda. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga harus bisa bersaksi untuk Tuhan Yesus ya. Dan lakukan itu dari dalam keluarga kalian masing-masing. Amin.
Nah Kak Winda, cerita kita hari ini udah selesai. Iya. Jangan lupa ya adik-adik, ingat tokoh kita hari ini adalah Stefanus. Jadilah seperti Stefanus. Dan sekarang Kak Lina dan Kak Winda mohon pamit nih, karena waktu udah sore ya Kak ya. Udah mulai gelap loh nanti adik-adik, kita takut, kita juga mau pingin pulang nih, ya kan? Bener banget Kak Lina. Yuk kita pamit dulu sama adik-adik. Dadah! Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, jadilah terang bagi sesamanya ya. Jangan pernah tergoda dengan hal-hal duniawi yang ditawarkan kepada kalian ya. Jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menguatkan iman adik-adik. Dan jadilah anak Tuhan yang berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus ya. Sambil persembahan, kita akan pujikan Laskar Kristus. Nanti setelah persembahan, adik-adik bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan penuh semangat sambil ikutin gerakan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, dor.
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah keadaan yang seperti ini, kami masih bisa beribadah bersama walaupun online. Tapi kami masih tetap bisa bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih telah memberikan orang tua yang baik untuk kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kesabaran untuk bisa membimbing kami hingga nanti kami dewasa. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Berkati Bapak Pendeta, para pamong, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja, agar pelayanan yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat memperbesar kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Iya nih Kak, cepet banget ya. Iya, betul sekali ya Kak. Tapi kita gak boleh bersedih ya, karena minggu depan kita akan jumpa lagi dengan kakak-kakak pamong yang lebih oke lagi. Dan sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi biar lebih semangat dan diberkati Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari kita ke depan, kita akan menerima berkat terlebih dahulu. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu baru ya, yang judulnya Berkuasa Atas Semua. Kita bernyanyi sambil kita belajar. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik, patuhi 6M dan tetap di rumah saja. Demikianlah ibadah minggu hari ini. Tetap semangat dan terus berserah kepada Tuhan setiap hari.